pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Katarina Vimaita dengan NPM 235105104, mata kuliah Auditing 1 dari Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan audit dan analisis prosedur. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada perencanaan audit. Jadi, perencanaan audit adalah proses yang dilakukan oleh auditor untuk merumuskan strategi dan pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Nah, ini tuh mencakup pemahaman tentang entitas yang diaudit, resiko yang terkait, dan pengembangan rencana kerja yang sistematis. Oke, selanjutnya itu ada tujuan perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit yang pertama adalah menetapkan ruang lingkup audit, yaitu kita tuh menentukan area yang akan diaudit dan batasan-batasan yang ada gitu. Nah, yang kedua, identifikasi resiko, yaitu kita tuh mengidentifikasi resiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan pengendalian internal. Nah, yang ketiga, itu kita mengembangkan strategi audit, yaitu merumuskan pendekatan yang tepat untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai dan relevan tuh. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi dan efektivitas, yaitu kita memastikan bahwa audit yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Gitu. Oke, next. Ada langkah-langkah perencanaan audit. Yang pertama itu mendapatkan pemahaman tentang klien, yaitu dengan melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak terkait serta memahami struktur organisasi, industri dan lingkungan bisnis klien. Terus selanjutnya menetapkan materialitas, yaitu menentukan tingkat materialitas yang akan digunakan dalam audit serta mempertimbangkan dampak dari kesalahan yang mungkin terjadi pada laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko audit, yaitu melakukan analisis resiko yang untuk mengidentifikasi area beresiko tinggi serta menggunakan pendekatan berbasis resiko untuk menentukan prosedur audit yang tepat. Nah, selanjutnya ada mengembangkan program audit, yaitu menyusun rencana kerja yang mencakup jadwal, sumber daya, dan prosedur audit yang akan digunakan serta menentukan jenis pengujian yang akan dilakukan, baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Nah, yang terakhir itu menetapkan tim audit. Nah, jadi yaitu dengan memilih tim audit yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai serta menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Oke, selanjutnya ada dokumentasi perencanaan audit, yaitu menyusun dokumen perencanaan yang mencakup semua informasi yang relevan, termasuk tujuan audit, resiko yang diidentifikasi, dan rencana kerja, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami rencana audit. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada materi tentang analisis prosedur dalam audit. Jadi, analisis prosedur adalah teknik yang digunakan auditor untuk mengevaluasi data keuangan dan operasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi anomali, tren, atau resiko yang mungkin ada dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada tujuan proses analitis. Yang pertama itu identifikasi area. Ya, nah itu memerlukan perhatian yang artinya mengidentifikasi area yang beresiko tinggi atau tidak biasa dalam laporan keuangan. Gitu. Yang kedua, memprediksi hasil yang diharapkan. Itu dengan menggunakan data historis yang memprediksi hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hubungan data, yaitu mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa antara data keuangan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah prosedur analitis. Nah, yang pertama itu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data keuangan dan operasional yang relevan dari laporan keuangan, anggaran, dan catatan lainnya. Nah, yang kedua, perbandingan data, yaitu dengan melakukan perbandingan antara angka saat ini dengan angka tahun lalu, anggaran, atau rata-rata industri, serta menggunakan analisis tren untuk melihat pola dalam data keuangan dari waktu ke waktu. Nah, yang selanjutnya ada analisis rasio, yaitu menghitung rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan, serta membandingkan rasio dengan standar industri atau benchmark untuk mengidentifikasi anomali. Nah, yang terakhir itu ada analisis kecenderungan, yaitu menganalisis perubahan dalam akun tertentu dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi
fluktuasi yang tidak biasa, serta menggunakan grafik dan visualisasi untuk membantu dalam menganalisis. Nah, selanjutnya ada dokumentasi hasil analitis, yaitu mencatat temuan dari analisis prosedur dalam dokumen audit, serta mengkomunikasikan hasil analisis kepada tim audit dan manajemen untuk mendapatkan umpan balik. Nah, jadi pelaporan hasil audit itu setelah perencanaan dan analisis prosedur selesai, auditor harus menyusun laporan audit yang mencakup yang pertama ringkasan temuan, yaitu berupa penyajian temuan utama dari audit termasuk resiko yang diidentifikasi dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua ada kesimpulan, yaitu untuk menyampaikan pendapat auditor. Jadi seperti itu aja materi mengenai perencanaan audit dan analisis prosedur. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.